Halo Sobat Hiking, perjalanan hiking kali ini jauh lebih menantang karena aku bakalan ajakin kamu buat hujan-hujanan bareng, ngerasain sauna di gunung, sampai melewati mistisnya hutan mati di lembah Lengkeh. Ayo semangat Besti! Kemiringan trek pendakian mulai menyempit. Di sini kesabaran dan ketahananku mulai diuji. Untuk berjalan melewati medan yang sempit dan lumayan panjang, apalagi di tengah perjalanan jalur pendakian berubah menjadi vegetasi. Hanya ada pohon kecil dan semak-semak, sehingga membuat terik sinar matahari leluasa menyengat kulit saat berjalan di siang hari. Masih semangat Rin. Yang di belakang masih ada ya? Ada. Masih ada berapa orang, Dek? Dua orang. Yang lain tadi. Wah, mulai gak konsen. Udah pernah jalan ke gunung apa aja, Dek? Lorokan sampai Pegatan. Selanjutnya adalah Gunung Pegatan. Gunung yang membuat orang-orang cerai. Video pelirangan. Iki, udah pernah kemana aja, Rin? Gak ero. Kakean sampai gak hafal. Kemarin ini aku salah, langsung aku sedot aja. Tapi ternyata salah, ini harusnya digigit. Jadi kayak ada lubangnya di sini. Jadi baru bisa minum. Penggunaan water bladder bukan tanpa alasan, karena selain memiliki kapasitas yang cukup besar, bisa sampai 3 liter daya tampung. Kalau minum tidak perlu repot membuka tas, cukup dari selanya saja langsung. Bisa dipakai berulang kali, mengurangi sampah plastik yang mengganggu kelestarian alam, serta minum jadi lebih hemat banget pokoknya. Cobain deh, kamu yang suka minum banyak di jalur trek pendakian akan merasakan langsung manfaat dari minum air di water bladder ini. Aku saja dari pos 1 sampai pos 3 belum menghabiskan setengah liter air. Ini lagi makan apa nih? Sejenis murbei. Rubus rossifolius atau dikenal dengan nama arbei gunung atau arbei hutan adalah spesies tumbuhan dari famili Rosaceae. Tumbuhan ini dikenal karena buahnya yang dapat dimakan. Selain itu, buah arbei mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan flavonoid dalam arbei juga mampu melawan radikal bebas untuk mencegah stres oksidatif. Rasanya yang sedikit masam sangat cocok nih buat kamu cemil saat di jalur. Khususnya nih buat aku yang sering ngantuk di jalur trek pendakian kalau kelelahan. Hahaha, bikin langsung melek dengan rasa masamnya. Nah ini lagi makan ya ini ya? Iya, beng-beng. Beng-beng disponsori oleh beng-beng. Bawa pisang nih lah. Oh iya istimewa banget. Ini semua sahabat bedes. Nanti kita pelakannya Bedes. namanya sahabat bedes. Sahabat bedes. Bedes amat ya. Jadi ini makanannya semua mengandung karbohidrat. Ya mengandung tenaga ya. Iya harus. Kenapa harus coklat? Karena coklat itu biar kepala itu enggak Pusing. pusing. Oh jadi. Coklat kan menyebabkan kegembiraan. Wah iya bener-bener. Iya, tapi juga cakai. Oh, Jadi kalau stres tinggal pacar. Minyak 2 liter barang itu loh. beli coklat ya. Cocok lah. Mus kata ya. Jadi setiap pendakian ini tuh benar-benar harus dipilih mana makanannya harus dibawa, mana yang enggak ya. Ya, mana yang buat tenaga. Ini lupa satu. Iya. Kurma. Kurma. Oh, Itu buat energi, tenaga, sip mantap. Cocok. wah bagus nih. Selain kurma, terus coklat, terus apa lagi nih? Jenis buah gini. Kenyang, nggak perlu makan nasi kita udah kenyang. Terus mengandung banyak nutrisi juga ya. Benar. Tenaga yang penting. Tenaga yang penting. Karena kita dari bawah ke sini itu mengeluarkan tenaga, jadi Jelas dong. jadi harus diisi. Namanya juga mendaki ya. Iya. Jadi meskipun kadang kita itu ngerasa nggak lapar ya Mbak ya, kalau mendaki, tapi sebenarnya perut kita itu lagi kosong gitu. Ya memang. Jadi itu yang bakalan Nanti membuat sakit ya kalau kita kurang nutrisi, kurang asupan, nggak kerasa badan udah capek, nggak ada nutrisi, kita bisa down di atas lah.
itu bisa juga nimbulin hipo juga ya Mbak ya. Jelas-jelas benar. Masih ingatkah kamu di video aku sebelumnya yang membahas tentang makanan ringan apa saja yang perlu dibawa dalam pendakian, yang tentunya sangat menunjang aktivitas kamu selama pendakian. Selain itu, kamu juga bisa menambahkan buah-buahan yang mengandung kaya akan serat, vitamin, mineral, karbohidrat, magnesium, dan kalium yang penting banget buat tubuh untuk tetap bugar, seperti pisang, kurma, apel, jeruk, dan tentunya masih banyak lagi. Sesuaikan aja dengan buah kesukaan kamu ya sobat, biar kamu makin semangat hikingnya. Orin lagi makan ya. Ini tadi tadi beli makanan di base camp ya. Isi asupan ya. Ngisi asupan. Terakhir mari ini kloter terakhir. Jadi ini tadi kita bungkus pecel di bawah. Ini buat makan siang kita. Ya, gitu. Cuma kita memasakkan kelamaan, jadi kita bungkus saja. Bungkus saja. Ambil adonan. Ini tips ini dari Mbak Feni nih. Kalau sering makan siang, mending bungkus ya dari awal ya dari base camp. Biar bisa makan, kita nggak sakit lah. Ada asupan untuk siang hari. Ini tips ini dari Mbak Feni nih. Ya udah nih, mau makan dulu aku. Di sini aku juga nyempetin makan siang nih pakai nasi pecel yang sengaja aku bungkus dari bawah untuk aku jadikan santapan makan siang. Ini juga bisa jadi tips nih buat kamu ya sobat. Di pos 3 Daplang, Gunung Arjuna ini ditandai dengan adanya kayu besar yang roboh. Di sini juga sebagai spot favorit nih bagi para pendaki untuk berfotoria. Oh iya, kamu bisa juga nih diriin tenda di sini. Sebab ada beberapa tempat yang datar, meski ada juga yang agak miring, tapi masih bisa dipakai kok. Ya, sekitar 4-7 tenda. Lebih luas lah dari pos 2 tadi. Namun, jika kondisi fisik kamu nih masih kuat, saya sarankan untuk langsung saja lanjut ke lembah lengkehan di pos 4. Perlu sobat ketahui juga nih, di pos 3 ada jalan bercabang ke kiri yang bakal kamu jumpai. Cabang tersebut mengarah langsung ke Gunung Welirang. Nah, bila kamu memutuskan untuk melewati cabang ini, kamu akan melalui rimba yang cukup lebat serta tanjakan yang cukup berat. Walau begitu berat, jarak yang dicapai lebih cepat sedikit, sekitar 2 jam untuk bisa summit ke Welirang. Namun nih, biasanya pendaki itu memilih istirahat terlebih dahulu ke lembah lengkehan di pos 4 untuk sebelum keesokan paginya summit attack. Karena dari lembah lengkehan nih menuju puncak Welirang cuman butuh waktu sekitar 1,5 jam. Sedangkan ke puncak Arjuna butuh waktu kurang lebih 4-5 jam nih sobat. Namun ada catatan penting nih bagi kalian yang ingin kebut gunung dalam 2 hari 1 malam 4 puncak, yaitu puncak Arjuna, Welirang, Kembar 1, Kembar 2. Namun yang perlu diingat dari karakteristik Welirang sendiri termasuk dalam gunung aktif yang mengandung kaya akan bau belerang, dimana seperti yang kita ketahui bahwa menghirup bau belerang terlalu banyak dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan, kulit, mata, batuk, hingga sampai diare loh sobat. Sehingga catatan waktu dan cuaca tuh harus sangat diperhatikan dalam hal ini, mengingat faktor cuaca seperti badai dapat berpengaruh besar terhadap penyebaran bau belerang yang semakin luas, di mana badai sendiri membawa sapuan angin dari arah puncak menuju ke lembah atau dari lembah menuju ke puncak nih sobat. Dan faktor waktu juga tuh sebagai penentu, di mana ketika menjelang sore hari angin gunung akan membawa angin yang begitu lebih besar. Oleh karena itu, usaha ini dari puncak itu maksimal jam 3 sore tuh kamu harus udah balik nih sobat. Karena untuk menghindari bau belerang itu sendiri. Itu juga sebagai catatan penting nih bagi saya pribadi untuk memanage waktu dengan lebih baik lagi. Karena sejatinya kebut gunung hanya dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Bukan hanya ahli, namun juga mengerti dan memahami baik karakteristik dari gunung itu sendiri atau kemampuan dari diri sendiri sobat. Mengingat ada banyak sekali catatan dalam pendakian saya kali ini. Nantilah saya akan ajak kamu bagaimana serunya dan menegangkannya perjuangan kami nih dalam menerjang awan lentikular di Gunung Welirang. Karena
perjalanan masih jauh nih sobat. Sesuai dengan rencana awal, kami memilih melewati jalur camp di Lembah Lengkehan untuk istirahat terlebih dahulu. Jadi aku memilih jalur yang kanan untuk bisa sampai di Lembah Lengkehan terlebih dahulu. Dari pos 2 tadi sampai pos 3 menempuh waktu sekitar 45 menit. Dan ini sudah berada di ketinggian sekitar 2400 dan butuh 500 mdpl lagi. Setelah istirahat sekitar 40 menit, saya melanjutkan perjalanan menuju Lembah Lengkehan. Di mana di sini aku menemukan spot menarik nih. Kata di sini kamu akan merasakan suasana sauna di gunung loh. Wow, ditandai padang rerumputan yang seger banget. Disitulah kamu akan merasakan suasana sauna di gunung. Wow, kapan lagi ya bisa ngerasain sauna kayak gini? Ini dari pos 3 menuju Lembah Lengkehan. Ini ditumbuhin banyak rumput, ilalang banyak di sini dan juga masih ada belerang di sini. Ini kayak sauna di sini nih. Tuh, kelihatan kan? Ini dari belerang. Dari balik celah-celah batu inilah uap air belerang itu berasal. Di sini bagus juga nih buat kamu yang suka berburu foto. Efek uap airnya seperti efek embun alami ya. Menurut kamu gimana? Ini udah mulai hujan, jadi pakai mantel dulu. Sementara untuk dokumentasinya sampai sini aja. Pakai jas dan dulu. Sekitar 45 menit perjalanan dari fenomena alam uap belerang tadi, kamu akan disambut dengan suasana ya bisa dibilang agak mistis ya. Karena di sini kamu akan menemukan padang savana yang kanan kirinya ditumbuhi oleh pohon mati, serta beberapa pohon centigi juga ikut menghiasi. Dan masih banyak juga ditumbuhi jenis pohon paku-pakuan atau pakis. Kalau istilah ilmiahnya itu Polypodiphida, yakni sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati, tetapi tidak pernah menghasilkan biji untuk reproduksinya. Ada banyak jenis tanaman pakis, tetapi tidak semuanya bisa dimakan ya sobat. Bagi masyarakat Minang nih, biasanya tuh sayur paku atau yang merupakan nama lain untuk menyebut sayur pakis ini itu biasanya dijadikan salah satu sayuran khas dalam menu ketupat sayur padang. Kalau kamu kesukaannya apa nih sobat? Hayo, masih ingatkah kamu karakteristik tumbuhan seperti apa nih yang bisa dimakan di gunung saat kondisi darurat? Masih ingat nggak? Oke, untuk mengingatnya lagi, mari kita bahas. Yang pertama, tidak berbulu. Yang kedua, tidak berwarna mencolok nih sobat. Yang ketiga, tidak berduri. Yang keempat, tidak bergetah. Yang kelima, tidak berbau menyengat. Dan yang terakhir nih sobat, dikonsumsi oleh hewan dan mamalia. Jadi tadi habis hujan kabut, sekarang udah agak mulai terang. Cuacanya udah mulai cerah ini. Bagus banget nih. Syukurlah, ini perjalanan bentar lagi, mungkin sekitar setengah jam lagi kita sampai di Lembah Lengkehan. Ini dari bener-bener kalau misalnya kita dari pos 3 menuju ke Lengkehan, kalau udah dapat cemara yang pendek-pendek kayak gini, wah, kalian bener-bener akan dimanjakan dengan view trek yang gak bakalan bikin kalian bosan. Bagus banget. Jadi dari cemara tadi yang pendek-pendek tadi itu bener-bener nggak jauh kok. Mas, sekitar berapa ya?
15 menitan lah. Tapi kalau misalnya kita dari pos 3 tadi sampai ke lembah Lengkehan ini sekitar 1,5 jam. Tadi pas waktu di jalan sempat hujan kabut, tapi syukurlah sekarang cuacanya lumayan cerah ya. Jadi sekarang itu ada beberapa teman udah ngirim tenda di sana. Jadi kita langsung gas untuk ngirim tenda di sana, terus cepet-cepet istirahat. Sekarang udah jam 2. Alhamdulillah kita nyampe sini agak siangan. Sebenarnya estimasi kita sekitar jam 4 jam 5 sore. Jadi syukurlah di perjalanan meskipun hujan tapi alhamdulillah semuanya lancar dalam keadaan sehat semua. Jadi sekarang yuk kita diri tenda, terus kita makan. Teman kita udah selesai pasang tenda. Sudah. Juga lagi pasang tenda. Tinggal ratakan semuanya ya. Pasang dekor akad kita. Ada batu-batu. Jahat. So bisa makan. Tuh ini tendanya roasting nih. Yoi bro. Unyu nih. Unyu kok ogi. Yaudah yuk kita bikin tenda. Oke. Dani kena nih. Kabut ya, kasihan. Kata siapa nih di gunung selalu dapet cerah? Namanya di gunung kita harus selalu siap dengan kondisi alam yang tidak menentu. Seperti ini, cuaca kabut, tapi untung saja kita tuh udah sampai di lembah Lengkehan. Seperti yang kalian lihat, tempatnya sangat luas. Kamu bisa leluasa untuk mendirikan tenda di sini. Udah selesai tendamu? Tendamu kok kayak gini yo? Oh belum selesai. Nih tidur sendiri nih. Pasang terop dipasang Mbak Ben. Semangat. Oplo. Namun syukurlah tidak lama karena setelah itu sekitar pukul 4 sore kabut sudah mulai menghilang. Jam 4 mau lanjut ke Gunung Kembar 2. Udah sampai sini, udah berasa banget bau belerangnya. Kalian mau lihat golden sunset gak? Ayo aku tunjukin. Sini.